Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-45 ya. Telah saya bacakan hadis yang ke-13, hadis panjang, kisah dari seorang ya, Uwais Al-Qarn. Masih lanjutan ya. Wa fi riwayatin, ya saya lanjutkan, wa fi riwayatin muslimin aidon, dan di dalam riwayat Imam Muslim juga, an Usair bin Jabirin radhiyallahu anhu, dari Usair bin Jabir radhiyallahu anhu, ana ahlal Kufati, bahwasanya ahlul Kufah, para penduduk Kufah sana, wafatu mereka bertemu ala Umar radhiyallahu anhu, pada Umar radhiyallahu anhu, wafihim, dan pada mereka itu ada rojulun, seseorang yang mimman, dari orang yang kana adalah yaskhor, merendahkan, di Uwaisin dengan Uwais, merendahkan si Uwais, merendahkan. Faqala Umaru, maka berkatalah si Umar, hal hahuna, apakah di sini ahadun, ada seorang minal qaroniyina, dari ada orang dari daerah Koroni. Fajaa, maka datang dzalika, seperti itulah ar-rajul, seseorang yang, faqala, maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qala, sungguh beliau bersabda, inna rajulan, bahwasanya seseorang, ya'tikum, akan datang pada kalian, minal Yaman, dari negeri Yaman. Yuqalu lahu, dikatakan padanya, orang dari negeri Yaman tadi adalah Uwaisun, Uwais. La yada'u, tidaklah dia menyeru, bil yamini, dengan sumpah, ghairu ummin lahu, selain ummin ya, ibu lahu, milik apa, baginya. Qad kana bihi, adalah sungguh, karena adalah bihi, dengannya itu, bayadu, putih,
yang dimaksud kalau di hadis-hadis yang sebelumnya itu putih belang. Pada maka berdoa Allah kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, pada hammahu, maka sungguh Allah telah menghilangkannya. Bayat tadi ila kecuali mau bi'ad dinarin awid dirhami, setempat dinar atau dirham. Dua-duanya ini mata uang. Faman laqiyahu, maka barang siapa yang menemuinya, minkum dari kalangan kalian, falayastaghfir, maka mintalah ampun, suruhlah mintakan ampun lakum buat kalian. Mintalah untuk mengampunkan buat kalian. Jadi ini masih lanjutan di hadis banyak riwayatin, masuk yang di bawahnya juga masih ada riwayatin. Isi Uwais itu memang jauh-jauh hari ini ya, disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya besok itu akan datang seseorang yang doanya itu makbul. Kalau dia bersumpah pasti akan kejadian betul, pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala seandainya bersumpah atau berdoa. Lama si Umar ini ketika bertemu dengan, ini kan sudah lama itu ya, ketika itu kan Umar sudah jadi khalifah pada saat itu, jauh. Ketika Nabi mensabdakan ini kan, kemudian sebelum Umar ini kan Abu Bakar As-Siddiq, mulai datanglah si Umar ini. Ketika itu Umar itu mencegat beberapa kabilah yang lewat itu. Setiap rombongan itu ditanya, ya, apakah kalian dari orang Yaman, apa dari suku Qarn, apakah ada orang yang namanya Uwais, ya, Uwais. Nah, ketika betul gitu ya, ada rombongan dari Yaman sana, maka di stop oleh si Umar, ya, di stop oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, satu bertanya, ya, tanya, afikum Uwais bin Amirin, gitu ya, apakah kalian ada pada kalian itu, kelompok kalian itu ada namanya Uwais ibnu Amir, ya, Al-Qarni itu yang terkenalnya, ya, dari suku Qarni. Sehingga ditunjukkan kepada kepada si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orangnya. Nah, kalau di riwayat yang saya baca tadi adalah kan awalnya ketika ditanya kamu itu mau kemana, itu mau ke Kufah, ya udah, saya tak nulis surat untuk pembesar Kufah sana, ya, supaya rombongan ini diberi fasilitas yang baik dan dikhususkan buat kamu Uwais untuk diberi fasilitas yang memadai. Oh, udah saya begini aja. Bahkan dia menginginkan bahwasanya penghidupan yang miskin itu dicintai oleh si Uwais ini. Orang kan jarang yang menginginkan satu kemiskinan. Rata-rata orang itu kan menginginkan satu kekayaan. Ada.
Lah keberadaan di Kufah setelah sampai di Kufah sana itu ada seseorang yang mengolok-olok atau menghinakan si Uwais ini. Lo orang tidak tahu ini. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mensabdakan akan datang seseorang dari Yaman sana ini namanya Uwais al-Qarn gitu ya. Uwais bin Amirin al-Qarn di sana. Kemudian ciri-cirinya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dulunya berpenyakit belang, ya, betul-betul putih-putih, hampir satu tubuh ini. Kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian sembuh kecuali hanya sebesar dirham saja. Tahu kalau di saja dia dinar ataupun dirham, tinggal kecil tempat badannya. Alamat atau tanda yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenal siapa si Uwais itu. Kamu kalau ketemu itu mintalah doanya supaya kamu diampunkan dosanya. Mintakan ampun ya, untuk dirimu supaya terkabul gitu. Karena si Uwais ini doanya terkabul. Lah si Umar bin Khattab ini ceritanya itu meminta kepada si Uwais itu untuk didoakan masuk ke dalam jannah. Padahal sudah dijamin lewat lisan Rasulullah SAW bahwasanya si Umar radhiyallahu anhu ini salah satu sahabat dari beberapa sahabat, ya salah satunya si Umar bin Khattab ini masuk ke dalam jannah. Abu Bakar maupun Umar ini kan sahabat-sahabat yang dekat hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman, Ali. Nah, kemudian betul setelah ketemu sama si Uwais ini minta supaya masukkan ke dalam, doakan saya bisa masuk ke dalam jannah. Jadi kan inilah yang disebutkan dengan harap-harap cemasnya seperti itu. Apakah tidak yakin dengan jaminan yang disabdakan oleh Rasul? Yakin sekali, sahabat tidak yakin. Karena apa? Rasul mensabdakan besok akan ada seorang pemuda, ya, Uwais, kalau kalian ketemu mintalah doa padanya. Lah sahabat si Umar bin Khattab ini meminta doa yang terbaik. Doa terbaik apa? Minta jannah. Orang sekarang kan doa terbaik kan bukan itu, menginginkan dunia, padahal urusan dunia itu yu'tid dunia man yuhibbu, Allah Ta'ala itu memberikan urusan dunia ini orang yang dia cintai, dan juga kepada lam yuhibbu, orang yang tidak dicintainya. Cintai ya dikasih, tidak dicintai ya dikasih, sama saja. Artinya barang yang dianggap tidak ada harganya dunia ini, kecuali kalau sesuatu dunia ini jatuh di tangannya kaum muslimin kemudian dibelanjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, ini menjadi jalan-jalan sabilillah. Waduh, uang-uang yang jatuh di tangan orang-orang kafir itu ya, masya Allah. Jadi memang harta yang berputar ini, uang yang berputar ini di jagat ini tidak sebanding dengan uang-uang yang dipakai untuk jihad fisabilillah ataupun di jalan Allah, dibandingkan dengan orang yang harta yang dihambur-hamburkan untuk menghalang-halangi dari jalan Allah, jauh lebih besar ukurannya, tidak seimbang. Bahkan seorang muslim sendiri yang menginginkan satu kebaikan-kebaikan yang ada, dia tahu ini ya, tentang kebaikan-kebaikan, manakala dia itu bersedekah maka akan diberikan pahala yang berlipat ganda, dia tahu. Tapi untuk mensedekahkan ini sulit ya, berat. Tidak sebagaimana yang saya ceritakan itu ya, orangnya sudah meninggal ya. Marham itu kalau di urusan-urusan bangun masjid atau pondok anak yatim itu kayak nggak terkontrol ya. Dia jur-juran itu sudah wahid. Bahkan pernah
pegawainya itu, dia kan punya toko material ya, mengumpulkan, menyisihkan uang untuk bayar sales besok pagi dia. Itu ketika ada orang datang, jadi ada kebutuhan dalam urusan din ini, maka memberikan semuanya. Ditanya, loh besok ini persiapan untuk bayar sales itu? Jawabannya enak, enteng kayaknya, tidak ada beban jawabannya itu. Sesuk rayono, jawabannya itu tidak ngambang, mantep itu. Jadi memang dia itu tidak menyimpan uang di ATM dia, tidak menyimpan uang di saku dia, tapi dia merasa menyimpan uang di hadapan Allah Ta'ala sana. Yang merasa ya mencairkan uang apa yang ada di hadapan Allah Ta'ala dan mencairkan uang apa yang ada dalam ATM dia itu lebih mudah. Kan lebih mudah nih. Sewaktu-waktu kan bisa minta pada Allah Ta'ala itu. ATM kadang-kadang ya ramtu duitnya kadang error, Allah Ta'ala tidak pernah error, minta, dan jumlahnya tak terbatas. Miskinnya orang muslim itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu adalah ya seukuran, tidak medit, artinya tidak pelit dan juga tidak brah-brah. Nah, orang yang mengatakan seseorang itu ya mungkin dia berkeyakinan bahwasanya keyakinannya terlalu kuat, ya mungkin itu ya ada betul, mungkin begitu ya, tidak mengikuti ini, tidak mengikuti besoknya ada benda itu tidak mengikuti ya, mungkin dia punya yang lain lah barangkali. Nah kemudian si Uwais ini ketika dia ini ditemui oleh si Umar bin Khattab itu dalam keadaan bukan seperti yang dibayangkan oleh Umar. Uwais ini sampai disabdakan Nabi, padahal belum pernah bertemu dengan Nabi, mungkin orangnya begini dia. Sekarang mungkin orangnya ya seorang kiai atau seorang apa ya, dipandang ternyata malah diremehkan karena penggiring kambing ya. Keterhubungan itu karena menggiring kambing ya, yang diberikan upah untuk kehidupan dia itu sudah dianggap oleh orang itu, kalau orang sekarang itu sudah orang yang amat sangat miskin dia. Kalau mengingat kaya bisa, doanya makbul, kenapa tidak? Ketika ditawari saja, ketika nanti ditanya oleh si Umar, nanti tujuanmu kemana, ke Kufah? Rombongan ini tak tulis surat, tak kasihkan, nanti dikasihkan ke pembesar Kufah sana, biar kalian itu diberi fasilitas yang layak. Tak mau. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lahu miliknya, an Umar radhiyallahu anhu, miliknya Imam Muslim, dari Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khaira, sesungguhnya sebaik-baik at-tabi'ina, seorang tabi'in, itu rajulun, seseorang yang yuqalu, dikatakan lahu padanya, pada Nabi itu Uwaisun, Uwais. Tidak ketemu pada Rasul. Kalau secara kan tabiin itu ketemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman. Walau, dan bagia itu waladun, orang tua perempuan, nantinya ibu ya. Wakana adalah dengannya itu, dengan si Uwais tadi, bayadun, warna putih yang dimaksud bila. Famuruhu, maka kalian perintahlah hu, kepada Uwais tadi ya, perintahlah kepada si Uwais,
falyastaghfir lakum, maka kalian perintah lahu padanya, falyastaghfir lakum, maka supaya dia memintakan ampun buat kalian. Jadi doanya itu, mintaannya itu bukan minta yang urusan-urusan dunia ini, tapi urusan-urusan akhirat. Orang sering doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia menganggap dunia yang hasanah itu tidak memahami. Dunia yang hasanah itu diartikan dengan jabatan, ya, atau punya uang yang banyak, atau mungkin rumah yang bagus. Itu kan dunia hasanah, dunia yang baik, bukan begitu. Ya. Dunia hasanah digandengkan dengan wa fil akhirati hasanah. Ya. Hasanah dunia itu dalam ketaatan pada Allah Ta'ala itu baik. Orang baik itu mestinya kehidupannya dunia itu adalah dijadikan satu kebaikan-kebaikan yang tujuannya supaya di akhiratnya juga hasanah. Nyatanya banyak orang kaya yang hidupnya juga tidak tenang. Ini kita akan masuk penyanyi rocker Amerika Serikat, bola-balik operasi wajah, Michael Jackson. Tidak bisa tidur, minum pil tidur sampai tidur beberapa, depresi, punya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan uangnya yang bertriliun-triliun kalau orang Indonesia mungkin. Ya, banyak orang-orang yang dipandang oleh orang lain itu adalah orang yang bahagia, padahal sebetulnya tidak bahagia. Kalau tak kebahagiaan di mana? Nah, kalau memang bahagia itu diukur dari harta benda yang ada, ya Rasul rumahnya selonjor Aisyah jujur. Kalau mau kayu kaya Rasulullah. Karena korban kota berapa? 100 ya. Masya Allah, kaya. Nah ketika sudah setelah perang Khaibar itu, kalau mau kaya luar biasa Rasulullah SAW itu ya. Bukan hanya mungkin kintalan emas itu. Dan tanah itu bukan 1 hektar, 2 hektar, wujudnya itu 1 gunung, 2 gunung mungkin seperti itu. Tapi semua apa yang dimiliki oleh Rasulullah adalah masuknya ke Baitul Mal, kecuali hanya humus saja, 1/5 dari harta rampasan dari perang itu ya, yang didapatkan dari peperangan itu 1/5, kemudian selebihnya dibagi-bagikan oleh orang-orang yang berangkat perang tadi. Qaulu hubro'in nasi, hubro'in nasi bi fathil aini, dengan fathahnya ain, ghain ya, bi fathil ghaini, dengan fathahnya ghain, jadi gha al jamati yang bertitik 1, wa iskanil ba'i, dan sukunnya ba. Wa bil madi, dan dengan wahum, dan mereka itu fuqara hukum, fakir-fakirnya mereka. Waso'alikuhum ya, waso'alikuhum, dan susah orang yang payah-payahnya mereka, susah-susah atau payah-payahnya mereka. Waman, dan siapapun la yu'rafu, tidaklah mengenal ainuhu, keberadaannya,
min akhlaqihim, dari campuran mereka. Campuran ini tidak dikenal, tidak mengenalnya ketika bercampur dengan orang banyak, bukan orang terkenal masalahnya. Si Uwais tadi. Wal amdadu, dan amdadu itu jamu madadin, jamak dari madadin. Jadi kalau mufradnya itu adalah madadin, maka jamaknya itu amdadu. Wahumul akwanu, dan mereka itu adalah akwan, orang-orang yang suka ringan tangan, suka membantu. Wanasiruna, dan sama ya, orang-orang yang suka menolong, membantu dan menolong. Yaitu aladina, orang-orang yang kanu adalah mereka itu yamuduna. Ada tadi artinya tadi orang yang suka membantu tadi ya. Yamuduna bentuk jamak ya, orang-orang yang mereka itu orang yang suka membantu. Al-muslimina, orang-orang muslimin, fil jihad, pada urusan jihad. Serem ini disebut jihad. Jihad karena jarang diucapkan oleh orang muslimin sendiri, disebut jihad orang sudah wah ini dianggap keras dan lain sebagainya. Kalau memang dilihat dari jihad itu ya perang betulnya ini. Jihad bisa dilihat. Kan ada ayat jatuh finalanah dialahum subulana, yang bersungguh-sungguh kan, yaitu itu jihad. Nah, jadi keadaannya orang yang sampai disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa sini ketika bercampur dengan orang banyak itu keadaannya itu tidak dikenal oleh orang. Tidak dikenal bagian yang dimaksud, tidak dikenal bahwa itu adalah orang-orang yang sebenarnya orang punya kelebihan dibandingkan dengan orang yang lainnya. Bahkan kalau kayaknya bukan di sini ya, bahwa kalau nanti ada sudah lain pembahasan. Itu kan wirid. Kenapa Amirul Mukminin loh, saya tanya Uwais. Cangon loh, ini diremehkan ya. Ada Uwais loh. Di kalangan kalian apa ada namanya Uwais itu? Kok tanya-tanya Uwais sih loh? Diremehkan ketika dan nampaknya si sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini tidak memandang ya, tidak memandang dari segi dari zahirnya, tapi saking keyakinan kepada Rasulullah SAW itulah sahabat. Apapun yang dilakukan, apapun yang disabdakan oleh Nabi itu, meskipun awalnya itu mengganjal menurut mereka itu, tapi diusaha untuk meyakinkan, kan pernah. Terus itu mau menyerang di Mekah itu, kemudian memerintahkan dua orang atau satu orang sahabat itu suruh mencegat seorang perempuan yang membawa surat pembocoran. Sebetulnya si perempuan ini juga suruhan daripada sahabat karena mau diserang, kemudian dia punya tanah di sana yang melindungi dia itu orang kafir itu, orang kafir. Nanti nek ora tak bocorke, iki lho soal nyerang ini kok singkrih-singkrihno barang-barangku kan gitu. Maksudnya begitu. Itu seorang perempuan itu, cegatlah seorang perempuan ini, mintalah surat dia. Gua ketika dicegat betul, digeledahi tidak ada surat. Kok tidak ada? Kalau tidak ada, tidak mungkin Rasulullah itu bohong, tidak mungkin ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya kan sampai diancam, kalau kamu tidak mengeluarkan surat yang kamu bawa ini, ya perempuan tadi merasa wah bohong gitu, bohong. Saya tidak mau surat. Mau ditelanjangi, diancam. Setelah itu dia mengeluarkan surat dari sanggulnya. Dan awalnya
Itulah yang para sahabat itu keyakinannya kepada Rasulullah itu sampai seperti itu. Dan orang-orang sekarang ya masih ada betulnya orang-orang yang meyakini sesuatu yang sebenarnya menurut akal dia itu tidak masuk akal dia dan koyok mungkin itu. Tapi karena yang mensabdakan adalah Rasul, adalah hadis yang sahih mungkin itu, dia menjadi berkeyakinan penuh. Dan Allah juga akan memenuhi dan menyempurnakan apa yang dia yakini tadi. Mungkin termasuk yang saya silakan tadi orang tadi. Ya. Sesuk wawono itu tadi. Ini juga hal yang semacam seperti itu. Banyak kok orang seperti itu kok. Ya. Orang-orang yang keadaannya itu orang yang dekatnya kepada Allah Ta'ala ya, dan dia tidak menganggap dia yang paling terdekat, tapi dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sampai diberi kelebihan-kelebihan. Nah, ketika mendapatkan satu bencana ataupun musibah yang ada dulu itu tahun 85-an, orangnya pernah keciman dulu ya, di tahun 687 beli tanah 10 kali 10 itu masih harganya 70.000. Nah, bikin masjid. Termasuk yang mengirim imam rawatib di tempat saya yang ngirim. Nah, namanya Pak Saleh. Nah, ya, kerjanya luar biasa. Bikin ping linjo itu, Nah, atau ketika mau ngirim ping itu tabrak mobil, jebret, nabrak, bukan kendaraan sama kendaraan mobil, orang berdesi meninggal. Tapi qadarullah ya lecet-lecet biasa, langsung bangun. Dan yang lebih aneh lagi, empengnya jatuh itu mboten remuk. Wes, masya Allah. Mungkin punya kelebihan lain. Yang saya tahu dia itu dari hasil itu dicukupkan untuk makan, selebihnya diberikan untuk kepentingan mahal. Ngirim dari sana. Kalau pergi ke rumahnya ya mungkin segini nih rumahnya. Kayak ini ada karpet, tapi bukan karpet seperti ini, belum ada nih. Karpet hijau itu ya, kamu ya di situ. Ada bantal. Kamu di situ. Rumahnya ya ini. Ya, jadi kalau diperlukan kamu ya di sini nih. Ada kendaraan nih. Tiket ini di pondok. Ya. Suwarjo. Dulu sampun meninggal. Ada ya lebihan-lebihan yang diberikan oleh orang-orang yang takwa. Kita pun mungkin tanpa, dan orang yang ngalamin ini betul-betul kroso yang rasakan orang lain juga mungkin kita pun juga diberi kelebihan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, dipandang oleh orang lain mungkin ya, tetapi kita juga tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Allah tutupi karena supaya apa? Menjaga supaya orang itu tidak menyombongkan diri ya, saya dan sebagainya. Kan dilarang kita itu memuji-muji di hadapan orang yang berbuat satu ibadah dalam satu kebaikan. Jangan, nanti setan masuk. Nah sudah ya. Kembali ke hadis ini. Jadi Uwais ini keadaannya orangnya orang yang bahkan ya fakir-fakirnya orang. Jadi bisa dilihat dari sini, orang yang dihormati oleh Allah Ta'ala, yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala bukan segi pandang dari harta dunia ini, tidak. Oh, ini orang miskin. Rasul sendiri malah berdoa minta miskin karena merasa urusannya tidak sulit nanti di akhirat kelak sana. Kan orang miskin kalau ditanyakan, apa yang ditanyakan? Maka disuruh pada saat sahabat ketika sudah merasa dirinya itu sakit parah, tidak ada harapan untuk sembuh, itu dia punya kendi tempat air itu bingung. Tapi ya ini nanti tak khawatir ditanyakan oleh Allah Ta'ala, ngeribeti dia itu masuk ke dalam jannah. Mestinya sudah masuk ke dalam jannah, tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh
Allah Ta'ala. Kita ini kan bisa masuk jannah itu kan bukan karena amalan kita. Kalau mengadakan amalan kita seberapa ya? Karena belas kasih daripada Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri karena belas kasih Allah Ta'ala, karena terlalu banyak, terlalu besar nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan pahala kepada kita disuruh beribadah sekemampuan yang ada ini, kemudian untuk mensyukuri nikmat apa yang ada dalam diri kita ini saja buatan sebanding dengan nikmat-nikmat yang ada ini. Kita akan menganggap ringan itu, menganggap remeh itu karena memang lahir sudah terjadi seperti ini. Tapi lihatlah orang-orang yang ganti mata ya jutaan berapa ini, tangan putus, terus kemudian dioperasi atau mungkin dan lain sebagainya. Padahal tak sempurna seperti biasa ini harganya. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah tanya oleh salah satu muridnya yang mengeluh-mengeluh katanya miskin itu, marah satu ketika ini. Ya saya seorang yang miskin, buat didoakan saya ini biar ada kecukupan, marah. Miskin, tak minta matamu satu, tak kasih apa yang kamu minta, mau lah ya. Tidak mau lah ini. Artinya, masya Allah, orang menganggap bahwa yang namanya suatu kenikmatan itu hanya banyaknya harta yang ada. Kalau dihitung itu ya remeh ini ya. Semua yang ada itu pemberian dari Allah Ta'ala itu sudah semuanya banyak. Nah, yang saya tahu Wes ini adalah punya ibu yang pernah menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Pak Haji ini kok ini gitu. Makanya napa nggih cinta sini pun apa sing pundi lho. Masya Allah. Nek kalau ketika Umar ketemu dengan seorang yang sini-sini lecet, katanya, "Duh, kenapa kok modelnya? Ini saya menggendong ibu saya sampai ke kayak apa ya ini kayaknya bukan ini. Dari Sanaa sana ini kota Yaman sana sampai ke Mekah. Gendong, tidak saya turunkan kecuali buang hajat saja. Apakah kira-kira apa yang saya lakukan ini sudah setimpal sebanding dengan kebaikan orang tua saya ini kepada saya? Kamu itu seorang pemuda yang soleh atau bagus ya, tapi untuk mensetimpalkan ya, balas budi gitu, kepada orang tuamu, kepada ibumu itu belum, karena ibumu itu adalah memberikan ASI kepadamu, sementara kamu tidak mungkin memberikan ASI kepada ibu. Kita memberikan sesuatu apa saja kepada orang tua itu, kemudian orang tua memberikan sesuatu yang kita tidak bisa mengembalikan. Masya Allah, termasuk seperti itu. Sampai Rasulullah sabdakan, rugi berat cilokok rugi. Ketemu kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya tadi dalam keadaan sudah tua renta, lantaran itu tidak masuk ke dalam jannah, dia rugi, harus melebungin jannah nanti meneh kayak dalan sing kaya ngono. Dan ibaratnya kalau salah satu yang memberikan ilmu pada saya, wis surga ini lawangnya wis geblak kuwi ora kok mergo dibuka, jane lawange kuwi wis dibalekke wis ora kena. Kowe kok mau mlebu ngopo? Karena itu terus kalian dirawat kalau yang masih punya orang tua, diusahakan walaupun tidak seperti kayak Uwais kita ya. Adapun kekurangan yang ada kan kita tidak sadarkan diri ya. Baru setelah beberapa waktu kemudian getuni ada gitu ya, sudah tak istighfar kepada Allah Ta'ala segala kekurangan yang ada. Mungkin ini yang sampai ada tahu sih lanjutan di Senin yang kemarin. Ma'afu qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.